Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para sobat Biang Wali yang masih setia untuk menonton video-video yang kami sajikan? Bersama saya Andre Maulana, kita akan belajar tentang materi yang berhubungan dengan jaringan komputer dan juga materi yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan programming. Nah, pada pembahasan kali ini saya mau melanjutkan materi tentang mikrotik. Ya. Jadi hari ini saya mau ngajarin bagaimana cara membuat sebuah wireless nanti yang bisa digunakan oleh orang-orang ya, baik dari handphone atau dari laptop ya, nanti bisa digunain nih sama keluarga ya, adik, kakak ya, encang-encing juga bisa pakai semuanya, atau bisa diterapkan di tempat kerja. Kita bisa memiliki wireless tersendiri. Yang penting kita punya mikrotiknya. Tapi sebelum itu, silakan di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di like dan di share ke teman-teman, ke kerabat, ke keluarga semuanya, agar channel Biang Wali ini tetap semangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Nah, di pertemuan ini saya memiliki sebuah topologi seperti ini. Di sini ada internet, kemudian dari internet kita masukkan saja ke router mikrotik ya. Ini caranya sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, di mana saya memiliki internet dari jasa penyedia layanan internet. Kemudian kan dapat modem tuh biasanya. Nah, dari modem saya tarik ke mikrotik supaya mikrotiknya dapat wireless. Kemudian di-share ke klien-kliennya kan. Nah, itu bisa Anda lihat lagi apabila Anda masih belum paham caranya. Nah, saya anggap aja itu Anda sudah mahir. Nah, setelah routernya memiliki internet, maka router tersebut kita buat untuk kliennya sebuah wireless atau beberapa wireless juga bisa. Tapi dengan syarat bahwa routernya itu memiliki adapter wireless. Oke, contohnya bagaimana? Saya menggunakan router di sini adalah RB941 2ND. Ya. Apa artinya? Berarti RB itu adalah singkatan dari router board. Kemudian 9 adalah serinya, 4 adalah saya memiliki jumlah port Ethernetnya sebanyak 4, dan 1 adalah adapter dari wireless. Jadi minimal Anda memiliki 1 adapter wireless dari kode router mikrotiknya. Kemudian 2ND berarti 2 channel, dan TC adalah tipenya tower. Nah, kalau Anda memiliki router mikrotik yang tipenya RB750, berarti Anda nggak bisa menggunakan wirelessnya di sini, karena di sini dia tidak disediakan fitur adapter wirelessnya, karena kodenya adalah 7 serinya, 5 adalah portnya, dia memiliki 5 port, kemudian 0 adalah artinya router ini tidak memiliki fasilitas untuk wireless. Jadi mohon maaf apabila Anda memiliki router 750, berarti Anda belum bisa mengikuti materi ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting dipelajarin dulu. Nanti kalau Anda punya routernya, berarti Anda bisa lihat lagi video saya. Nah, kita kembali lagi. Jadi router yang saya gunakan adalah di sini ya, yang tipenya RB941. Saya buat konfigurasi ini real langsung di mikrotiknya. Jadi saya nggak buat secara virtual ataupun simulator ya, atau simulasi dan lain sebagainya. Jadi saya langsung aja saya terapkan di routernya. Nah, setelah itu saya akan membuat 2 buah wireless yang bisa digunakan oleh klien-klien saya. Sebagai contoh misalnya kalau di sekolah saya memiliki wireless untuk guru, kemudian nanti saya juga memiliki wireless untuk siswa. Jadi guru connect-nya ke wireless guru, kemudian siswa ke wireless siswa. Seperti itu. Sebenarnya gimana kalau mau jadi satu? Ya jadi satu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ini hanya sebagai manajemen wireless aja. Nah, caranya untuk membuat satu buah wireless dengan beberapa wireless, caranya sama. Jadi saya tidak akan mengajarkan
bagaimana cara membuat sebuah wireless. Tapi saya langsung aja, saya akan mengajarkan membuat multiple wireless. Oke, jadi caranya mau 1, mau 10, mau 2, mau 3, caranya sama. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke perangkat router saya melalui Winbox. Di sini saya masukin IP, kemudian login dan passwordnya menggunakan user yang saya buat. Oke, silakan teman-teman bisa login menggunakan user dan passwordnya yang sudah dibuat. Kemudian connect. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang pertama coba dulu cek apakah router Anda sudah terhubung ke internet belum. Kalau belum, ya nanti kliennya yang connect via wireless nggak bisa internetan dong, kan seperti itu. Kalau sudah seperti ini nih, berarti konfigurasinya tinggal diterusin ke wireless aja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menuju ke tab wireless di sini. Nah, biasanya kalau baru beli, ya belum digunakan, ini wirelessnya statusnya adalah disable, ya, atau tidak aktif. Anda bisa mengaktifkan dengan klik tanda checklist di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah, yang kedua adalah pada umumnya kalau kita menggunakan wireless kan kita punya password ya yang harus kita masukkan gitu. Nggak mungkin ngelos aja gitu. Nah, kita buat dulu passwordnya untuk wireless guru dan wireless siswa. Itu ada di tab security profile. Di sini saya akan buat namanya misalnya guru ya. Passwordnya Anda boleh gunakan WPA 1 dan WPA 2, atau kalau Anda mau nambah WPA EAP boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini passwordnya saya buat misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aja. Jadi kita masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini untuk guru. Ya nanti kalau realnya Anda buat yang agak susah aja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat lagi untuk siswa. Nah, kemudian kita masukin misalnya, kita balik aja 987654321 54321 seperti itu. Jangan disamain. Kalau disamain buat apa kita bikin wireless yang terpisah, sama aja bohong. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada dua nih, guru dan siswa. Kemudian di tab wireless di sini ini harus aktif dulu ya, statusnya harus aktif. Kemudian kita bisa pilih virtual. Nah, kita buat modenya AP Bridge. Kemudian SSID-nya adalah wireless guru. Saya tulis W guru aja ya, guru. Kemudian kita masukkan security profile-nya adalah guru. Kemudian kita klik apply, oke. Nah, satu lagi kita buat untuk siswa, kita buat virtual. Kemudian kita buat AP Bridge, dan ini adalah W untuk siswa, wireless siswa. Kemudian kita masukkan security profile-nya adalah siswa. Kita klik apply, oke. Oke, sampai di sini sebenarnya dia sudah selesai konfigurasinya ya. Tapi saya tambahkan sedikit, jangan lupa dia master interface-nya berdasarkan dari WAN 1 ya. Jadi dia berinduk terhadap wireless adapter WLAN 1 seperti itu. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai konfigurasinya. Anda bisa cek di bagian tab wireless di sini. Di sini sudah pasti ada tuh. Ya, ada W guru dan W siswa, ya, wireless guru dan wireless siswa. Cuman belum bisa digunakan. Kenapa? Karena kita belum konfigurasi IP dan kita belum share internetnya. Nah, langkah kedua kita akan buat IP address dulu di sini. IP kemudian address. Nah, di sini kita buat misalnya kalau untuk guru itu IP-nya misalnya 100.100.100.1 garis miring 24. Kita pilih yang
guru itu adalah WLAN-nya WLAN 2. Oke, kita apply, kita oke. Satu lagi untuk siswanya misalnya 200 deh. Ketik 1 garis miring 24. Kita pakai yang prefix 24 aja. Kemudian kita masukkan di WLAN 3. Oke. Oke, sampai sini. Nah, sebenarnya nih WLAN 1, WLAN 2, WLAN 3 bisa kita ganti juga sih namanya. Seperti ini. Di general tuh bisa kita ganti. Misalnya ini juga guru juga kita samain nggak apa-apa. Nah. Oke, yang seperti ini nih. Ini juga untuk siswa. Biar nggak bingung ya. WLAN 2 itu apa? Tuh, bingung. Nah, nanti di sini udah otomatis nih. Yang tadi 100 dia berubah namanya interface-nya interface guru. Kemudian yang 200 ini interface-nya interface siswa. Oke. Nah, langkah ketiga, jadi pertama tentukan dulu wireless-nya, kemudian kita buat IP. Langkah ketiga adalah kita buat DHCP agar IP yang diberikan ketika perangkat itu connect ke wireless, IP-nya sudah dapat otomatis. Nah, kita masuk ke tab IP, kemudian di sini kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini pada bagian tab DHCP, Anda bisa klik DHCP setup. Nah, di sini kita pilih nih untuk guru, ya kita next. Nah, DHCP-nya adalah networknya 100.100.0 garis miring 24, next. Ya, gateway-nya adalah 1. Kemudian ini adalah range IP-nya yang bisa digunakan. Ini kalau secara default, kalau kita pakai prefix 24 adalah 100.100.100.2 sampai dengan 100.100.100.254. Pada kenyataannya, kalau kita membuat wireless, itu tergantung berapa besar kemampuan dari perangkat mikrotik atau perangkat wirelessnya itu bisa nampung jumlah klien. Nah, kalau saya sarankan misalnya di iklan dia mampu membuat atau menangani jumlah klien sebanyak 100 misalnya ya. Tapi pada kenyataannya sepaling optimalnya itu adalah kita paling banyak buat klien itu adalah setengahnya, yaitu 50. Kenapa? Resource memorinya kan terbagi. Mungkin nanti dia buat DHCP, nanti dia bisa buat firewall, proxy, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya rasa kalau memang di iklannya 100 gitu ya, nggak bisa 100 benar gitu ya. Bisa Anda gunakan 50 aja udah paling maksimal. Atau kalau mau bagus ya sekitar 25 lah seperti itu. Nah, kalau di sini saya buat guru jumlahnya berapa sih ya? Paling banyak juga 20 orang juga kan nggak ada ya. Ya udah anggaplah saya buat dari 20 sampai dengan 40. Jadi ada 20 klien lah yang bisa terkonek ke sini. Dan kita next, DNS servernya kita bisa pakai ini untuk internet, atau kita mau buat pakai 100.100.100.1 boleh. Seperti itu. Dan kalau sudah kita next, time listnya adalah 10 menit saja, nggak apa-apa. Jadi kalau perangkatnya 10 menit mati, dia otomatis akan memperbaharui DHCP. Yang ngomong-ngomong, DHCP ini adalah teknik memberikan IP address dengan sistem sewa. Jadi klien itu dapat IP address dengan sistem nyewa ke servernya, yaitu server DHCP. Alias yang kita gunakan adalah perangkat mikrotik. Nah, kalau list time-nya ini 10 menit, berarti 10 menit perangkat tersebut dia mati, ya, artinya maka nanti IP-nya itu akan disewakan baru lagi, seperti itu. Dia bisa diperbaharui waktunya, atau dia bisa diperbaharui juga IP address-nya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau sudah, kita klik next. DHCP has complete success. Nah, kenapa masih merah? Karena belum ada yang connect ke sini. Oke. Nah, kita buat juga yang untuk DHCP siswanya. Caranya sama. Kita next, 200. Ya, ini benar. Kemudian kita buat juga sama. Itu mulai dari 20 sampai dengan 40. Kita buat next.
Ini kita buat 200 next. Oke. Nah, setelah ini langkah terakhir adalah jangan lupa setting konfigurasi NAT-nya. Di sini saya buat IP firewall, kemudian kita tap NAT. Kemudian kalau ini masih kosong, kita buat plus aja. Tapi kalau ini sudah ada, ya udah tinggal dilihat aja di sini. Kalau Anda mau masukkan source address-nya, berarti misalnya 100.100.0 berarti hanya guru aja yang bisa connect, tapi siswa nggak bisa. Tapi kalau kita masukkan source address-nya di sini 200.200.200.0, maka seluruh klien yang memiliki IP 200 alias siswa bisa connect, tapi guru nggak. Tapi kalau saya mau dua-duanya gimana? Ya udah nggak usah ambil pusing, kita kosongin aja. Artinya ini semuanya, mau guru, mau siswa, siapa aja udah samain. Kemudian out interface-nya adalah interface Ether 1, di mana MikroTik ini port Ethernet 1 adalah digunakan untuk internet. Kalau misalnya dia di port 2, ya udah di port 2 ganti. Kemudian action-nya adalah mesh curate. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, sekarang saya akan coba nih. Saya coba. Ini saya close saja. Ini saya ganti. Saya disconnect. Kemudian saya coba connect ke wireless guru. Nah, ingat dia minta password, masukin 123456789. Oke, kita next. Kita yes. Oke, di sini sudah connect. Coba kita cek dulu IP address-nya. IP address itu adalah IP config. Kita lihat /all. Oke, sudah kelihatan ya di sini. Ini IP-nya 100.100.100.20. Kemudian dia dapat gateway dan DNS dari 100.100.100.1 dan juga dia DHCP-nya dapat 100.100.101 untuk gateway-nya. Sekarang kita coba aja apakah dia juga sudah terhubung ke internet. Kita klik google.com. Nah, dia sudah terhubung ke internet. Nah, kalau misalnya saya cek nih, anggaplah saya login dengan menggunakan 100 ini, ya. Nah, ini yang bisa login hanya Anda ya, karena Anda yang tahu password dan user dan passwordnya. Jadi jangan sampai siswa atau guru tahu passwordnya. Dan kalau kita lihat di IP, kemudian di DHCP server, nah lihat statusnya yang guru ini sudah nggak merah lagi karena dia sudah ada klien yang connect ke SSID guru. Nah, dia bisa lihat sini list di sini adalah klien yang connect ke SSID tersebut. Itu saja dari saya penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri pembahasan kali ini. Tetap tonton terus video-video dari Biang Wali. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.